Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa ya buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar ya. Dan semoga di bulan yang penuh berkah ini kita diberikan limpahan berkah yang melimpah ya. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita. Cerita tentang pesugihan. Seperti apa cerita selengkapnya? Mari kita mulai. Desa Watu Etan, Sidoarjo, Jawa Timur, 1988. Selamat tinggal berdua dengan ibunya di sebuah gubuk sederhana yang terbuat dari kayu dan anyaman bambu seadanya. Dia anak terakhir dari 3 bersaudara yang semuanya laki-laki. Kakak pertamanya bernama Joko, berumur 39 tahun. Adiknya bernama Tono, berumur 35 tahun. Dan Selamat sendiri yang sekarang berumur 30 tahun. Dari ketiga bersaudara ini, hanya Selamat yang belum menikah. Kedua kakaknya telah berkeluarga dan hidup sukses di kota. Joko yang seorang pemborong proyek dan Tono yang hidup mapan sebagai pemilik mebel. Meski mereka berlatar belakang dari keluarga miskin, namun kedua kakaknya adalah orang yang mempunyai kemampuan dan ulet dalam bekerja. Tidak seperti Selamat yang bodoh dan suka bermalas-malasan. "Mat, mbok yo kamu ikut Tono ke kota, bantu kakakmu di mebel, biar dapat pengalaman," ucap wanita tua yang sudah beruban sambil memilah daun sirih. "Malas, buat apa kerja sama orang yang sombong? Sekarang aja udah berapa tahun Mas Tono nggak jenguk ibu," balas Selamat yang sedang duduk di teras rumah. Meski kedua kakaknya adalah orang sukses, mereka seperti lupa dari mana mereka dilahirkan dan dibesarkan. Setelah meninggalnya ayah mereka 7 tahun yang lalu, saat ini yang merawat ibu mereka hanyalah Selamat. Selamat terkenal sebagai orang yang sangat pemalas. Kerjaannya hanya nongkrong dan menggoda gadis-gadis di desa, menjadikan warga desa enggan menawarkan pekerjaan kepada Selamat. Meski terkadang karena terpaksa, ada beberapa orang yang menyuruh Selamat membantu mengangkut hasil panen dan pekerjaan sawah lainnya. Karena kasihan kepada Ibu Suryani, ibunya Selamat, yang kesulitan finansial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Terdengar remang dari speaker musola bahwa ada warga desa yang meninggal. Kabar itu pun cepat meluas hingga sampai ke telinga Selamat. "Yang meninggal Lasmini," ucap teman Selamat yang kebetulan lewat. Kabarnya dia meninggal tak wajar. Tiba-tiba muntah dan kejang seperti orang kesurupan. Kayaknya dia kena santet, imbuh temannya. Lasmini merupakan gadis kembang desa yang berparas ayu, berkulit putih dan bertubuh langsing. Banyak pemuda yang merebutkan Lasmini, tak terkecuali Selamat yang sering menggoda gadis itu. Di kalangan warga desa, Lasmini disebut wanita yang agak nakal, suka berpakaian agak terbuka, dan terkenal sangat judes. "Syukurin, biar modar gadis sombong itu," umpat Selamat sambil menghisap rokok pemberian temannya. "Hah, jangan gitu Mat, gitu-gitu juga kamu seneng kan kalau lihat orangnya?" tandas teman Selamat. "Ri, mungkin Lasmini bener-bener disantet. Tahu sendiri kan gadis itu, judesnya nggak ketulungan. Paling ada yang sakit hati ditolak cintanya." "Bisa jadi Mat, dengar-dengar pernah ada pemuda desa seberang yang mau ngelamar Lasmini." "Siapa Ri? Kok aku nggak tahu?" tanya Selamat penasaran. "Anaknya juragan tembakau, orang kaya. Tapi Lasmini tolak karena jelek orangnya. Gitu sih kabarnya." "Pria mah bebas dan wanita bebas menolak." "Pria mah bebas dan wanita juga bebas menolak," balas Selamat. Mendengar kabar kematian itu, Selamat mulai berpikir liar. Kebetulan saat itu juga malam Jumat Kliwon yang terkenal adalah malam keramat.
menjadikan malam itu mencekam. Suasana di setiap lorong desa menjadi sepi, kecuali rumah Lasmini, yang ada beberapa orang yang sedang mempersiapkan proses penguburan. "Ri, pernah dengar pesugihan tali pocong?" tanya Slamet. "Wah, wis edan kamu ini. Bahaya mat, bersekutu dengan setan," balas Ari sambil mengerutkan dahi. "Aku jadi kepikiran, apa masku pada make pesugihan ya, sampai bisa pada sesukses itu." "Halah, gak usah kepikiran aneh-aneh mat," tandas teman Slamet yang beranjak pergi untuk pulang. Malam itu pikiran Slamet semakin menjadi liar dan tak karuan. Slamet teringat kakaknya Joko yang pernah mengejek dirinya sebagai orang tak berguna, membuat Slamet sakit hati. Tak selesai sampai di situ, Tono pun pernah berucap bahwa Slamet mending mati saja daripada menyusahkan. Sudah berulang kali kalimat-kalimat menyakitkan itu dilayangkan ke Slamet. Semenjak kedua kakaknya hidup enak, mereka menjadi tak peduli kepada Slamet, ibu dan ayahnya. Mereka menjadi sombong dan cenderung pemarah. Dengan rasa sakit hati yang mendalam, Slamet seperti dibisiki oleh setan untuk melakukan pesugihan itu. Dia merasa kasihan dengan ibunya yang sudah tua dan mulai sakit-sakitan. Slamet berpikir, di sisa usia ibunya yang tinggal menunggu ajal, ingin membahagiakannya, walau hanya sekali. Esok pun tiba, sekitar jam 11 siang di hari yang agak mendung itu. Slamet berpamitan kepada ibunya untuk pergi ke suatu tempat. Ibunya yang tak menaruh curiga mengizinkan Slamet pergi dan berpesan untuk berhati-hati, sambil mempersiapkan 4 potong singkong rebus yang dibungkus daun jati sebagai bekal. Slamet ingat bahwa dulu saat ia membantu warga desa memanen padi di sawah, ada buruh yang bercerita kalau pemilik sawah itu adalah orang terkaya di desa. Kabarnya ia melakukan pesugihan tali pocong. Buruh itu juga menambahkan bahwa dukun sakti di hutan ujung sana adalah perantaranya. Hutan itu bernama Hutan Sendang Nogojoyo. Hutan yang terkenal sangat angker. Konon di dalam hutan ada sebuah sendang yang merupakan perkumpulan para jin dan setan. Di dekat situ juga terdapat pondok reo tua yang merupakan tempat tinggal dukun tersebut. Banyak yang meyakini bahwa dukun itu pemilik ilmu hitam yang bertapa puluhan tahun di sana sampai akhirnya mendirikan pondok di tempat itu. Ia akhirnya sampai di desa Keramat Wuluh. Slamet menanyakan arah hutan tersebut kepada warga desa setempat. Beberapa warga keheranan, ada orang yang seberani ini mau pergi ke hutan angker itu. Dengan tanpa banyak bicara, warga menunjukkan arah. Slamet yang agak tergesa-gesa berlalu tanpa menghiraukan warga yang berada di sekitarnya. 15 menit berjalan, Slamet mulai memasuki area hutan. Terlihat matahari sudah turun agak ke barat, pertanda sore telah tiba. Memasuki hutan lebih dalam, suasana sekitar mulai berbeda. Aroma pepohonan yang khas dengan sunyinya hutan menambah kesan mistis area tersebut. Bulu Roma mulai bergidik. Slamet mengerti sepertinya ada yang sedang mengawasi. Ia harus berhati-hati. "Aduh, mau balik tapi udah sampai sini. Nanggung," gumam Slamet sambil mencari tempat istirahat sejenak. Setelah menemukan tempat yang dirasa pas untuk beristirahat, Slamet mulai membuka bekalnya. Tambah dari raut mukanya yang kusam dan bercucuran keringat, Slamet sangat kelelahan setelah perjalanan yang lumayan jauh. Namun hal aneh terjadi. Bau semerbak singkong bakar tercium sangat pekat. Bau itu tercium dari atas. Slamet yakin bau ini bukan dari singkong yang dibawanya. Meski berdiam diri agak lama, bau itu masih berseliweran di sekitarnya. Slamet mulai gusar. Perasaannya bercampur aduk antara takut dan penasaran. Karena tak ingin berpikiran yang aneh-aneh, Slamet memberanikan diri menengok atas, memastikan, dan terlihat sosok hitam besar bermata merah menatap dengan tajam, seakan mengancam. Belum lama menengok ke atas, tiba-tiba
suara benda jatuh dengan sangat keras. Jantung terpompa cepat, adrenalin terpacu. Slamet yang seorang penakut, tubuhnya mulai gemetaran. Tempat apa ini? Umpat Slamet sambil mencoba berlari menjauh dari tempat itu. Sumpah serapah keluar dari mulut Slamet yang malah membuat para penghuni hutan semakin marah. Berlari kelimpungan, ia menerobos semak-semak rimbun, tak mempedulikan apa yang di depan. Suara-suara menyeramkan bersautan mengganggu konsentrasi. Dan pepohonan, ranting-ranting, semak seakan menyayat tubuh Slamet yang sudah lemas. Beberapa sosok nampak jelas berada mengitari Slamet yang berlari. Kuntilanak, Gendruwo, Banaspati, dan banyak sekali sosok mengerikan, seolah akan menghadang Slamet. Slamet terjatuh, terpekik kesakitan, karena tersandung dengan lumayan keras, dan membuat ia tak sadarkan diri. Hari pun telah berganti malam, sinar rembulan menyingkap dari sela-sela dahan pepohonan. Hutan yang rimbun, suara burung hantu dan jangkrik terdengar dari berbagai sisi. Hawa di dalam hutan yang begitu dingin membangunkan Slamet yang cukup lama tak sadarkan diri. Dengan sisa tenaga ia mulai beranjak dan melanjutkan langkah. Terlihat pondok reot dengan penerangan seadanya. Akhirnya, ucap Slamet bisa bernafas lega. Ia melangkah ragu-ragu, teringat kejadian mengerikan yang dialaminya. Pintu terbuka pelan dengan sendirinya, seperti mempersilahkan Slamet masuk. Tanpa permisi, Slamet mulai masuk dan duduk perlahan di hadapan kakek yang dari perawakannya mungkin berumur sekitar 80 tahun. Pocong, gumam Slamet dalam hati. Beberapa kali Slamet memastikan bahwa sosok di belakang kakek itu bukanlah pocong. Pikirannya mungkin ini halusinasi karena ia telah begitu kelelahan dan kelaparan. Bawakan aku tali pocong dari jenazah yang belum lama dikubur, ayam jago 1 dan kain kafan baru. Kek, aku lapar, gak kuat. Liris Slamet yang begitu lemah. Kakek itu mengeluarkan ayam bakar utuh lengkap dengan lalapan dan sambal dari bawah meja tempat ia membakar menyan, mempersilahkan Slamet untuk memakannya. Tampak Slamet memakannya dengan lahap, padahal yang terlihat enak bagi Slamet itu hanya tipuan belaka. Darah segar bercucuran deras, dedaunan dan tanah lumpur disantapnya, layaknya makan lezat. Ia tak sadar memakan ayam itu hidup-hidup. Terus-menerus Slamet memakannya sampai habis. Mulut dan tangannya dibanjiri darah seperti orang kanibal yang kejam. Selang beberapa menit tubuh Slamet tergelepar, matanya mulai terpejam. Waktu berlalu hingga fajar menyingsing. Ada seekor anjing mengendus bercak darah dari tubuh Slamet. Ia terbangun dan kaget karena sudah berada di luar area hutan. Anjing itu pun berlari ke tengah hutan dan menghilang. Kenapa tubuhku banyak bercak darah? Tanganku juga banyak sekali bercak darah. Gumam Slamet keheranan. Kebetulan di dekatnya ada aliran sungai untuk membasuh wajah dan tubuhnya. Setelah semua bersih, Slamet merasa badannya telah bugar kembali dan ingin segera pulang. Walau sekali lagi dia harus berjalan kaki tanpa bekal apapun, Slamet meniti jalan setapak demi setapak. Dalam perjalanan dia tak mengingat apapun kecuali perkataan kakek itu yang terukir jelas di ingatannya. Simba kok tahu untuk apa tujuanku ke sana? Ucap dalam hati keheranan. Dari pagi menjelang siang, tubuh lelah dan kelaparan itu akhirnya sampai di pintu masuk desa Watu Etan. Beberapa meter lagi sampai di rumahnya. Kemana aja mas? Seharian kemarin gak kelihatan, tanya tetangga Slamet. Dari desa sebelah, balas Slamet singkat sambil membuka pintu rumahnya. Ibu Suryani yang melihat Slamet masuk hanya terdiam diri di ranjang tempat biasa ia beristirahat, seakan tak menggubris kedatangan Slamet.
karena telah terbiasa dengan kelakuan anaknya yang berulang kali sering tak pulang sehari atau 2 hari. Slamet yang baru saja tiba langsung pergi ke dapur. Yang tersedia hanya ubi dan air putih kala itu. Hati miris melihat kehidupan yang begitu memilukan. Ia makan perlahan sambil termenung. Setelah makan ubi rebus dan minum beberapa gelas air putih, Slamet beranjak dari dapur ke kamarnya. Apa harus malam ini juga? Ujar pemuda parubaya itu sambil menatap dinding langit-langit. Karena tidak ada iman di hati, Slamet begitu mudahnya terkena tipu daya setan. Keadaan ekonomi yang sangat buruk mendorong Slamet melakukan hal tersebut. Pada malam hari tepat jam 1 malam, saat orang-orang terlelap, Slamet seorang diri membawa cangkul berjalan dengan waspada menuju ke pemakaman. Waktu itu sangat jarang ada yang melakukan ronda keliling desa, kecuali ada isu maling masuk ke perkampungan. Hal itu membuat Slamet tak begitu khawatir. Dia justru khawatir bertemu makhluk halus di kuburan tersebut, karena ia seorang sangat penakut. Sesamanya ia di kuburan, Slamet mencari kuburan baru yang masih bertaburan bunga dan gundukan tanah yang tinggi. Ia yakin dalam beberapa hari tidak ada yang dikubur lagi selain Lasmini. Dan tanpa kesusahan, Slamet menemukan kuburan baru tersebut. Untung hari-hari ini hujan terus, jadi tanahnya masih empuk. Ucap Slamet senang. Butuh hampir setengah jam menggali. Papan kayu penutup mayat pun mulai terlihat. Dengan tergesa-gesa Slamet cepat menyelesaikan galian, lalu mulai membuka tali pocong Lasmini. Terlintas pikiran kotor lain, Slamet tidak hanya membuka tali pocong Lasmini, ia malah membuka keseluruhan kain kafan hingga terlihat tubuh mayat wanita itu. Berharap bisa melihat dan mencicipi kecantikan dan kemolekan tubuh Lasmini yang telah lama didambakan. Yang terlihat jelas di mata Slamet malah tubuh Lasmini yang sudah membengkak di mana-mana. Bau busuk pun tercium pekat seakan menusuk hidung Slamet. Padahal Lasmini baru beberapa hari dikubur. Tidak lama dari kejauhan terdengar picak kaki, dan beberapa orang yang sedang mengobrol mendekat ke pemakaman dengan menggunakan senter dan obor. Wah, masa ada orang? Ucap Slamet dalam hati. Lalu mulai merangkak ke atas meraih tanah padat untuk sampai ke permukaan, karena sudah tak tahan dengan bau busuk mayat Lasmini. Weh, ada orang di kuburan Lasmini tuh, seru salah satu warga. Iya, kejar. Slamet yang telah ketahuan langsung mengambil langkah 1000 tanpa membereskan kuburan Lasmini yang telah diacak-acaknya. Tanpa diketahui Slamet, telah beberapa hari ini warga desa melakukan ronda keliling. Warga desa paham bahwa pasti akan ada yang membongkar kuburan Lasmini yang dipergunakan untuk santet atau pesugihan. Karena seorang gadis perawan yang mati tak wajar adalah incaran para dukun dan sekutu setan lainnya. Ada sekitar 7 orang warga mengejar Slamet yang berlari menuju area hutan mahoni. Setan apa orang itu? Larinya sangat kencang, ucap salah satu warga sambil menghentikan langkah kakinya. Orangnya masuk semak-semak ke area pohon mahoni yang luas, biar kita kehilangan jejak. Lalu gimana? Kita cari, kita pakai senter dan obor, pasti orang itu kelihatan jika bersembunyi. Slamet mengatur nafas. Warga kebingungan, sudah hampir semua wilayah hutan mahoni ditelusuri. Namun tidak ada jejak atau bekas orang menerobos semak hutan lebih dalam. Yang ada hanya bekas semak yang tersingkap, tempat orang asing itu menerobos. Akhirnya warga memutuskan kembali ke desa dan melaporkan kejadian itu kepada Pak RT. Beruntungnya Slamet, dia memutuskan untuk naik ke atas pohon yang lumayan tinggi agar menghilangkan jejak dan ternyata berhasil. Karena Slamet pintar memanjat, ia tak butuh waktu lama sampai ke atas, hingga warga desa tidak ada yang menyadari keberadaan Slamet. Meskipun bodoh, Slamet memiliki akal cerdik.
yang ia keluarkan di waktu yang tepat. Memastikan sudah tidak ada warga lagi, Slamet perlahan turun dari pohon untuk tak mengundang kecurigaan warga. Slamet memilih memutar desa, melewati hutan dan area persawahan yang bukan merupakan akses jalan ke desa, dan masuk ke rumah melewati pintu belakang. "Dari mana, Mat?" tanya Ibu Suryani mendengar pintu terbuka, sambil masih memejamkan mata. "Dari rumah Ari," jawab Slamet. "Ya udah cepet tidur," suruh Ibu Suryani. "Ini demi kebahagiaanmu, Mbok," bisik pelan Slamet melangkah menuju kamar. Keesokan harinya Slamet meminta izin untuk menjual semua ayam peliharaan ibunya dengan dalih untuk biaya pergi merantau ke kota. Awalnya ibunya tak menyetujui karena tak sanggup jika harus ditinggal untuk ketiga kalinya ke kota oleh anak yang terakhirnya. Slamet terus membujuk ibunya hingga hati ibunya pun luluh. Meski dengan berat hati, namun bercampur dengan rasa bahagia melihat anaknya mulai berubah, Ibu Suryani akhirnya mengikhlaskan. "Ke tempat Masmu Tono, Mat?" tanya Ibu Suryani. "Bukan, tapi teman Slamet," balas Slamet meyakinkan. Ibu Suryani yang agak kecewa. Hatinya agak ragu untuk melanjutkan, namun kepalang tanggung sudah di akhir perjalanan. Akhirnya Slamet nekat untuk tetap pergi ke hutan itu. Dirasa hari masih memungkinkan, ia beranjak dari warung lalu bergegas ke hutan. Matahari saat itu masih tepat di atas kepala. Baru tengah hari, semoga tidak memakan waktu lama agar sore bisa langsung pulang, ucap Slamet memantapkan hati. Meski siang hari, hutan itu tetaplah tempat angker. Aura mistis menyelimuti sekeliling, membuat bulu Roma seketika berdiri. Dengan langkah pelan tapi pasti, Slamet memasuki lebih dalam. Ia harus menerobos ilalang dan semak-semak dikarenakan memang tidak ada akses jalan ke pondok tengah hutan itu. Anehnya di dalam hutan tidak ada bekas apapun. Jika memang warga telah di sini dan membakar pondok itu, harusnya semak-semak ilalang pun telah banyak yang rusak. Sedangkan ini tidak ada. Ayam jago yang dibawa sedari tadi oleh Slamet sejak memasuki hutan terus berkokok tanpa henti. Tiba-tiba juga terlihat pondok reot tak jauh darinya. Padahal tadi tidak ada. Setibanya di pondok tersebut, diketuk pelan pintu yang sudah lapuk dan terbuka dengan sendirinya. Tanpa permisi Slamet memasuki tempat itu untuk kedua kalinya. "Mbah, semua sudah siap." "Bawa sini kainnya," lalu berbaring di bangku itu, balas kakek sambil menunjuk bangku di sebelahnya. Tanpa basa-basi Slamet menurut. Ritual pesugihan akan dimulai. Tubuh besar diikatnya dengan tali bekas tali pocong Lasmini. Di lain tempat, warga desa Watu Etan terlihat sedang membereskan kuburan Lasmini yang sedari malam telah dibiarkan. Namun sayang karena kelalaian warga yang tak segera membereskan kuburan pada malam itu juga. Sebagian tubuh Lasmini telah tercapik-capik oleh hewan liar. Tangan sebelah kiri hilang dan beberapa anggota tubuh lainnya sudah tak berbentuk lagi. Kakak itu telah mematahkan leher ayam jago yang dibawa Slamet dengan sekuat tenaga. Kemudian leher ayam itu yang patah disayat dengan sebuah pisau. Darah mengucur deras, disiramkan ke seluruh tubuh Slamet yang berbalut kain kafan. Terdengar pelan kalimat-kalimat dalam bahasa Jawa kuno dari mulut sang kakek, sambil terus mengguyurkan darah ayam sampai habis. Selang beberapa menit, tubuh besar Slamet mulai mengejang, terombang-ambing ke sana kemari dengan sangat kencang, sampai menimbulkan suara berisik. Semakin lama semakin kencang, layaknya nyawa yang mau dicabut dengan paksa. Slamet yang awalnya masih sadarkan diri, mulai masuk ke dalam alam bawah sadar. Ia seolah dibawa ke suatu tempat yang sangat gelap. Lalu di depannya muncul sosok harimau jadi-jadian yang sangat besar, bahkan hampir sebesar gajah. Sebenarnya yang mengherankan bukan ukurannya, tapi wujud harimau jadi-jadian tersebut.
Ia memang memiliki kepala harimau, namun tubuhnya seperti ular yang memiliki kaki dan ekor yang lumayan panjang. Terdengar pula raungan harimau itu sangat menyeramkan, menggema dan menggetarkan tubuh. Meski roh selamat telah kembali ke tubuh aslinya, namun penglihatannya masih pada tempat gelap itu. Selamat menjerit ketakutan. Dalam keadaan genting itu, sang kakek mendekat ke telinga Selamat dan berbisik, "Pulang nak, bawa ayam itu. Masak lalu makan bersama temanmu," ucap kakek dengan suara berat dan agak serak itu. Selamat seketika diam lalu mengangguk. "Pergilah, jalan rezekimu akan lancar. Tapi ingat, tiap 5 tahun ini harus diperbarui. Tapi ingat, tiap 5 tahun ini harus diperbarui," imbu sang kakek. Entah bagaimana caranya, Selamat tiba-tiba terbangun dan sudah berada dalam kamar miliknya. Sore itu Selamat langsung berniat pergi ke rumah Ari untuk memasak ayamnya, sambil mengganti bungkusan plastik wadah ayam yang kotor terkena bercak darah. Selamat berulang kali memanggil ibunya, Bu, Ibu." Namun tak ada jawaban, sehingga berlanjut melangkah keluar rumah. Masih tak terlihat keberadaan ibunya, mungkin sedang mengambil singkong di belakang rumah. Kemudian Selamat melangkah pergi ke rumah Ari, tanpa ada janji sebelumnya. Terlihat Ari sedang duduk di depan rumah, seperti menunggu kedatangan Selamat. Ari hanya tinggal bersama ibu dan 1 adiknya. Ibu dan ayahnya telah bercerai 3 tahun lalu. "Ada orang di rumah, Ri?" tanya Selamat. "Ibu dan adikku menginap di rumah nenek, Mat." "Wah, kebetulan. Ayo kita makan enak malam ini," timbal Selamat sembari masuk mendekat. Kedua orang itu terlihat sedang berbagi tugas. Selamat membersihkan ayamnya, Ari mempersiapkan bumbu dan kayu bakar untuk memasak. Waktu berlalu sekitar 1 jam. Akhirnya ayam telah matang dan siap untuk dimakan. Dengan lahap mereka mulai memakan ayam yang dimasak gulai tersebut. Layaknya orang tidak makan 3 hari, makanan habis dengan cepat. Setelah semua beres, mereka lalu rebahan dan kemudian perlahan terlelap sampai malam. Di malam itu, warga masih melakukan ronda keliling, mengitari seluruh desa dan terutama menuju kuburan agar kejadian seperti yang lalu tak terulang kembali. Tiba-tiba Ari berteriak kesakitan, seketika membangunkan Selamat. "Ada apa, Ri? Ada apa?" tanya Selamat cemas. Warga yang beronda melewati rumah Ari mendengar cerita itu langsung menghampiri dan tanpa permisi masuk ke dalam rumah yang pintunya tak tertutup begitu saja. "Ada apa, Mat? Ari kenapa?" "Nggak tahu, Pak, tapi sepertinya rasa sakitnya di perut," jawab Selamat kebingungan. Ari tak menjawab pertanyaan dan hanya berteriak kesakitan. Terlihat seluruh tubuhnya berwarna merah padam, seperti sedang dipanggang. Ia terus memegangi perutnya yang terasa sangat sakit tiada henti. Ari terus berteriak, kesakitan, kepanasan. Segera 2 orang warga pergi mencari pertolongan dari dukun atau tabib di desa. Sebelum hal tak diinginkan terjadi, dilanjutkan Selamat yang pergi ke rumah nenek Ari untuk mengabari ibunya tentang keadaan Ari sekarang. Selang beberapa menit 2 orang warga telah kembali bersama seorang tabib yang juga merupakan ustadz di desa itu. Melihat kondisi Ari tanpa banyak kata, Pak Ustadz langsung membacakan ayat suci Al-Quran sambil tangan kanan memegang tasbih. Seakan ia tahu bahwa ada perang batin antara roh Ari dan setan terkutuk yang berusaha mengambil jiwanya. Warga di sekitar hanya bisa harap-harap cemas. Kematian tak wajar Lasmini, pembongkaran makam Lasmini, apalagi yang akan terjadi di desa ini. Pak Ustadz bertakbir lantang sembari menghempas tasbih ke area perut Ari, tampak mengusir keberadaan setan tersebut. 2 kali petir menyambar keras seperti tepat di atas rumah. Pak Ustadz terpental hingga menimbulkan warga. Pak Ustadz terpental hingga menimpa warga yang ada di belakangnya. Nampaknya Pak Ustadz kalah melawan setan terkutuk itu. Tak berselang lama jeritan tangis terdengar.
Ibu Ari masuk ke kamar dengan penuh peluh, melihat anaknya seperti sedang sakaratul maut. Slamet yang mengekor dari belakang tertegun, tak bisa bicara. Tangis menyayat hati Ibu Ari yang terus memeluk anaknya, seraya mencoba membangunkan Ari yang ternyata sudah berpulang. Slamet sangat merasa bersalah tentang apa yang telah terjadi kepada teman karibnya. Ia tak tahu jika pesugihan itu harus menumbalkan nyawa. Terlebih lagi itu adalah nyawa sahabatnya sendiri. Pak Ustadz yang sudah bangkit lagi menyuruh warga memanggil yang lain untuk mengadakan pengajian di sini, mendoakan Ari. Slamet dan 2 warga lainnya disuruh mempersiapkan pemakaman agar segera dikuburkan malam itu juga, menghindari hal tak diinginkan terjadi. Waktu berlalu, jarum jam telah menunjukkan ke angka 11, menandakan telah larut malam. Jenazah Ari yang sudah dimandikan dan dikafani akan segera disolati. Lalu tak lama Slamet datang dan menginfokan jika kuburan sudah siap. Dengan segera Pak Ustadz berjalan ke depan menghadap jenazah yang telah didoakan untuk memimpin sholat jenazah. Setelah usai jenazah digotong menggunakan keranda mayat dengan bambu yang dibuat oleh warga. Haru tangis mengiringi pemakaman Ari. Terlihat juga Ibu Suryati yang sudah berada di dekat ibunya Ari, sembari menenangkan hati Ibu Ari yang sangat sedih kehilangan anaknya. Tengah malam jam 12, pemakaman Ari sudah selesai. Warga setempat dan Pak Ustadz sudah meninggalkan tempat pemakaman diikuti Slamet. Ibu Suryani, Ibu Ari beserta adik Ari paling belakang. Malam itu menguras tenaga dan batin telah berlalu. Keesokan harinya Slamet menghampiri ibunya yang sedang makan ubi rebus, duduk di teras depan rumah. Entah ada gerangan apa, Slamet kini terlihat berubah 180 derajat. Ia sekarang tampak berwibawa, gagah dan memiliki daya tarik tersendiri. Ibunya yang setiap hari melihatnya sampai terheran, anaknya bisa nampak sangat berwibawa. "Kamu jadi merantau ke kota, nak?" tanya Ibu Suryati yang masih tercengang melihat anaknya. "Jadi Bu, hari ini juga, beberapa hari ini terjadi hal-hal aneh. Ibu jadi takut." "Iya Bu, aku sudah buat janji dengan sopir truk yang kebetulan mau ke kota." Ibu Suryati termenung. "Gak apa-apa Bu, gak akan ada apa-apa, percaya. Slamet akan segera pulang jika sudah sukses," ucap Slamet meyakinkan ibunya. Slamet dengan perasaan masih bersalah, mau tidak mau harus pergi. Karena truk yang akan ditumpanginya hanya sebulan sekali pergi ke kota. Jakarta pukul 3. Terlihat beberapa truk pengiriman berhenti di kawasan Kemayoran. Slamet sebagai penumpang gratisan bersama satu kenek mulai menurunkan barang bawaan dari dalam truk. Setelah selesai, Slamet beristirahat seadanya di area parkir truk sembari menunggu sang fajar terbit. Kala itu perjalanan dari Jawa Timur ke Jakarta menempuh waktu yang sangat lama, dikarenakan akses jalan yang belum begitu bagus dan juga muatan truk yang berat, mengharuskan truk berjalan pelan. "Bangun Mat, udah pagi," panggil Kenet menepuk kaki Slamet yang tertidur. Membasuh muka sebentar untuk memulihkan kesadaran, Slamet bergegas menyusul Kenek yang telah menunggu. "Kamu naik angkot ini sampai terminal Pulau Gadung. Jangan terlihat seperti orang bodoh, banyak copet di terminal." Slamet mengangguk mengiyakan. "Kalau sampai langsung ke gerbang, teman Pak sopir yang mandor itu nungguin di sana," imbau Kenek yang kemudian pergi ke area parkir truk. 20 menit kemudian, Slamet sudah bertemu mandor proyek itu dan langsung pergi menuju ke tempat ia akan bekerja dengan menaiki mobil. Ini menjadi kali pertama Slamet merantau, namun tak tampak rasa cemas atau tak percaya diri dari raut wajahnya. Pagi itu juga ia langsung bekerja sebagai kenek bersama satu tukang di pembangunan apartemen. Slamet nampak tak kesulitan, walau baru kali ini bekerja menjadi kuli proyek. Di tempat kerja ada puluhan kuli yang berasal dari banyak kota. Beruntungnya yang berasal dari Jawa lumayan banyak, memudahkan Slamet berkomunikasi dan mencari teman.
Waktu cepat berlalu, jam 5 sore semua aktivitas kerja dihentikan. Saat itu adalah malam minggu yang kebetulan hari gajian para pekerja. Jadi tak ada lembur sampai malam. Para pekerja dan Slamet mulai pulang ke bedeng tempat mereka tinggal untuk beristirahat. Tak terasa sudah seminggu Slamet bekerja. Meski dulu ia seorang pemalas, namun kini Slamet terlihat sangat rajin. Penampilan dan perawakannya kian berubah. Beberapa temannya mengatakan Slamet begitu berwibawa, tak nampak seperti seorang kuli. Hubungannya dengan mandor pun terjalin dengan baik. Hingga hanya butuh waktu seminggu, Slamet ditunjuk sebagai asisten mandor untuk mengurusi absen dan gaji para pekerja. Meski para pekerja merasa iri, tapi tak ada satupun dari mereka yang membenci Slamet. Mereka tak keberatan dan menganggap Slamet pantas mendapatkan posisinya. Selama seminggu itu memang berjalan dengan mulus, tapi sepertinya hanya berlaku untuk siang dan sore hari. Nyatanya setiap malam Slamet selalu mendapatkan gangguan dari pocong yang entah adalah penunggu tempat tersebut atau pocong yang datang dari desa Watu Etan. Penampakan pocong mulai muncul saat awal ia mulai bekerja, yang mulanya hanya di bedeng hingga menampakkan diri di apartemen yang sedang dia bangun. Mau bagaimanapun Slamet seorang penakut. Gangguan itu bisa membuat dia jadi gila. Namun apa daya, mungkin inilah konsekuensinya melakukan pesugihan tali pocong. Selang 1 bulan, pocong itu tetap mengganggu, memaksa Slamet harus mulai membiasakan diri dan menganggapnya teman ketika malam. Siang itu semua kegiatan berjalan normal. Para pekerja beristirahat untuk makan siang seperti biasanya. Slamet yang baru makan 3 suap tiba-tiba termenung. Terdengar bisikan sangat pelan namun jelas. Dalanmu dadi wong sugih bakal kebuka. Itulah yang terdengar oleh Slamet yang membuatnya termenung dan kebingungan. Tak lama dari arah pembangunan, tiba-tiba suara keras benda terjatuh. Meski jarak warung makan dan area pembangunan lumayan jauh, namun suara itu terdengar jelas. Slamet dan beberapa pekerja yang kaget mendengarnya langsung berlari menuju lokasi. Dan sungguh apa yang terlihat sangat tak masuk akal. Mandor yang tadi ikut bekerja berjalan menuju warung makan. Kini tak bernyawa dengan kepala tertembus besi. Mandor itu terjatuh dari lantai 3, lalu sempat menghantam steker di lantai 2, hingga akhirnya terjatuh sampai bawah dan tertusuk besi, ucap salah satu saksi yang melihat kejadian itu. Setelah tragedi tersebut, sementara pekerja diliburkan 2 hari guna penyelidikan dan olah TKP. Lalu jenazah mandor dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Slamet sempat berpikir kematian mandor itu ada kaitannya dengan pesugihan yang dilakukannya. Namun setelah ditelaah lagi, semua kejadian memang tidak ada yang ganjil. Ia pun kembali tak mengkhawatirkannya. 2 hari selepas kejadian itu, polisi menetapkan bahwa tragedi kematian mandor murni kecelakaan kerja. Tidak ada unsur pembunuhan. Kemudian jenazah dibawa keluarga untuk dimakamkan hari itu juga. Siang hari saat jenazah akan dikuburkan, terlihat Slamet dan beberapa pekerja sedang melayat. Tak menyangka di tempat itu Slamet bertemu kakak pertamanya, Joko, yang ternyata merupakan teman mandornya Slamet. Joko sangat angkuh saat bertemu Slamet, bahkan tak mau bersalaman. "Wah, mau bekerja juga kamu, Mat?" ucap sinis Joko. Ia sadar belum saatnya membalas perlakuan kakaknya itu. Meski pertemuan dengan kakaknya yang terasa sial, namun pucuk dicinta ulam pun tiba. Salah satu bos pemborong yang tahu bahwa Slamet adalah asisten mandor dan merupakan adik dari Joko, menawarkan pekerjaan sebagai mandor utama pembangunan rumah sakit baru di kawasan Jakarta Pusat. Tak banyak berpikir, Slamet menerima tawaran itu dengan senang hati. Tangga menuju kesuksesan pun sudah mulai terlihat bagi Slamet. Lusanya Slamet telah pindah kerja di sekitaran Jakarta Pusat.
Ia kini mengontrak satu rumah yang tak jauh dari tempat kerjanya. Seperti biasanya, semua berjalan dengan mulus. Bagi Slamet, pesugihan tali pocong itu tak seberbahaya seperti memelihara tuyul yang harus menyusu ke manusia, atau babi ngepet yang harus berkeliling menjadi babi. Namun yang membedakan pesugihan tali pocong memang tak mendapatkan uang dengan instan dan datang dengan sendirinya. "Mbak, makin cakep aja," ucap Slamet kepada Anjani. "Rokok apa, Mas?" balas Anjani sambil tersenyum manja. Obrolan hangat cukup lama di pagi hari antara Slamet dan Anjani, sang penjaga toko dekat kontrakannya, sembari menunggu jam masuk kerja. Sebulan sudah Slamet tinggal di tempat itu. Kedekatan dengan warga sekitar mulai terjalin, terutama kedekatannya dengan Anjani. Di mata warga, Slamet seorang yang santun dan mudah bergaul, menjadikannya memiliki banyak teman di kalangan warga tempat ia mengontrak. Hubungan dengan Anjani pun tak hanya sekedar pertemanan. Antara mereka berdua layaknya manusia yang sedang dimabuk asmara. "Mas, kenapa?" tanya Anjani. "Gak ada apa-apa kok," jawab Slamet melunakkan suasana. Seperti biasa, gangguan pocong itu tak mengenal waktu. Slamet dan Anjani yang sedang menikmati malam minggu di rumah makan pinggir jalan ikut diganggunya. Slamet takut jika Anjani bisa melihat keberadaan pocong itu. Jadi sebisa mungkin ia mengajak jalan Anjani pada siang hari. "Ari, apakah jadi pocong juga ya? Sedangkan Lasmini dulu gentayangan," ucap dalam hati Slamet yang tiba-tiba teringat desanya. Kabar pocong Lasmini kala itu sangat menggemparkan, membuat Slamet khawatir dengan ibunya. Hampir setiap 3 kali dalam seminggu, ia menelpon ibunya Ari yang kebetulan mempunyai HP untuk menanyakan kabarnya. HP Nokia jadul cukup untuk pengobat rindu. "Bu, sehat? Ibunya Ari udah ngasih uangnya." "Sudah Le, ibu sehat. Kamu kapan pulang?" "Secepatnya Bu, kalau semua sudah beres." Slamet sangat begitu menyayangi ibunya. Tidak seperti kedua saudaranya yang lain. Ia selalu menanyakan kabar dan mengirimi uang untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan sekarang Slamet mempercayakan seseorang temannya di desa untuk membangun rumahnya di kampung. "Gimana Tris? Lancar pembangunannya?" "Tenang Mat, lancar pokoknya. Pondasi udah selesai, tinggal bikin rangka lalu tembok." Oke, bagus. Yang kurang apa?" "Semen sama besi beli lagi Mat, pasir masih cukup, kemarin baru dikirim Pak Riyadi." "Siap, nanti aku kabari Pak Riyadi." Slamet mempercayakan pembangunan rumah ibunya kepada Sutris dan Pak Riyadi. Meski tak pernah pulang, beruntungnya Slamet, Sutris dan Pak Riyadi adalah orang jujur, juga tak membuat khawatir Slamet di perantauan. Bulan demi bulan berganti, Slamet kian berjaya dengan pekerjaannya yang sekarang. Ia kini telah banyak memegang proyek besar yang bernilai miliaran. Slamet juga merintis beberapa bisnis bersama Anjani, berupa toko-toko kelontong di beberapa area Jakarta. Semua berjalan mulus tanpa hambatan. Proyek-proyek bernilai tinggi mulai mengantri untuk ditangani dan toko miliknya selalu ramai dengan pendapatan yang lumayan besar. Akhirnya setelah 2 tahun merantau, Slamet menemukan pujaan hati yang benar-benar akan dia persunting. Anjani dan Slamet memutuskan untuk menikah. Semua persiapan sudah siap, tinggal menghitung hari. "Mas, kenapa ibu nggak dikabari?" "Nggak usah ya, nanti kita aja yang pulang dan bikin pesta di desa." "Iya mas, aku pengen banget ketemu ibu." "Iya, tenang." Kabar pernikahan Slamet meluas ke seluruh penjuru desa Watu Etan. Warga kini telah mengakui Slamet dengan kesuksesannya dan senang dengan kabar tersebut. Ia telah membantu banyak warga desa yang terlilit hutang, berbagi ke orang miskin di desanya, dan yang terbaru, ia tengah membangun masjid megah untuk warga, membuat Slamet menjadi orang terpandang dan dihormati. Tiba acara pernikahan Slamet dan Anjani. Pernikahan yang cukup mewah dihadiri oleh kalangan bos-bos dan mandor proyek.
Keluarga Anjani sangat bahagia anaknya dinikahi lelaki yang terlihat berwibawa, bertanggung jawab dan tentunya kaya raya. Joko dan Tono ikut menghadiri pernikahan itu. Sekarang mereka bersikap baik terhadap Slamet seperti seorang penjilat bermuka dua. Slamet dengan sikap dingin menyalami mereka yang menyodorkan tangan. "Gimana?" ucap Slamet. Joko dan Tono hanya terdiam melihat Slamet yang sekarang lebih sukses dari mereka berdua. "Shh, kamu ngeliatin apaan?" Chan kaget. "Aku ngeliat pocong." "Hah? Yang benar, di mana?" "Banyak, ada 20-an kayaknya. Bahkan ada 2 di dekat manten." "Ah, ngigau kamu." "Bener, tapi diem aja. Emang gak kelihatan mata, tapi jelas memang ada." Di antara banyak para undangan, ternyata ada satu pemuda yang merupakan teman Slamet di area kontrakan dulu. Adalah seorang indigo. Ia begitu heran ada banyak pocong yang mengelilingi gedung pernikahan itu, dan 2 pocong yang berada dekat pengantin. Namun pemuda itu tak bisa berkata banyak. Ia hanya berpikir gedung ini memang angker. Setelah usai semua acara, tamu undangan mulai sepi. Satu persatu pergi meninggalkan gedung tersebut. Kini Slamet dan Anjani akan tinggal di Kemayoran. Sebelum menikah, Slamet telah membeli lahan kosong dan mendirikan rumah. Rumah yang baru selesai dibuat siap ditinggali mereka berdua. Malamnya setelah sejenak beristirahat, mereka nampak bersiap untuk melakukan malam pertama. Malam indah akan dilewati, bercumbu mesra kedua sejoli itu, seakan dunia milik berdua. Cukup lama bercumbu satu sama lain, Slamet yang sudah di puncak gairahnya mulai melucuti baju Anjani. Anjani yang hanya berpakaian dalam tiba-tiba menjerit. "Mas, mas!" teriak Anjani sembari menunjuk pintu kamar. "Ada apa sih?" Kepala Slamet lalu melihat pintu. Pocong mas, pocong!" Anjani sangat ketakutan. Ia baru pertama kali melihat makhluk halus berupa pocong yang ternyata begitu menyeramkan. "Sial," gumam Slamet dalam hati. Acara malam pertama itu pun gagal. Anjani memeluk Slamet hingga ketiduran sampai esok hari. Di hari selanjutnya kejadian seperti malam pertama masih terjadi hingga berlangsung 5 hari. Slamet hanya bisa mengelus dada. Sumpah serapah dalam hatinya mengutuk pocong yang selalu menggagalkan malam pertamanya. Hingga akhirnya Slamet melakukan itu pada siang dan sore hari. Pekerjaan rumah sudah diurus pembantu, menjadikan mereka berdua bebas melakukan apapun tanpa memikirkan perihal pekerjaan rumah. 2 minggu pasca hari pernikahan, Slamet dan Anjani akan mudik ke kampung halaman desa Watu Etan. Di desa rencananya juga akan diadakan acara syukuran pernikahan mereka. Berangkat dari Kemayoran jam 10 pagi bersama seorang supir pribadi. Akhirnya mobil itu sampai di desa esoknya jam 7 pagi. Nampak ibunya telah menunggu di depan rumah bersama beberapa tetangga. Sambutan hangat warga dan ibunya mengiringi kedatangan Slamet. Anjani agak terkejut melihat ibu Slamet sudah begitu tua. Namun baginya tak masalah. Rumah Slamet juga terlihat paling bagus di antara para tetangga, membuat Anjani tak menghiraukan tentang keluarga Slamet. "Mas Slamet pasti sangat dihormati di sini," ucap dalam hati Anjani sembari melihat sekeliling. Silih berganti tetangga berdatangan memberi ucapan selamat untuk Slamet dan Anjani. Di tengah kerumunan warga yang datang, Slamet mengumumkan bahwa 2 hari lagi akan diadakan acara syukuran, nikahan, dan akan membagikan sembako kepada semua warga. Mendengar itu, semua yang ada di situ terlihat senang. Setelah pengumuman itu, warga pun berbondong-bondong pulang, memberi kesempatan tuan rumah untuk beristirahat. Semenjak teror Lasmini, warga desa masih melakukan ronda. Meski kondisi 2 tahun terakhir, desa aman-aman saja. Namun sekarang yang ronda hanya 4 orang dan bergiliran tiap malam. Malam itu sekitar jam 9, Slamet keluar mencari udara segar, sambil membawa rokok dan cemilan untuk dibagikan ke orang yang sedang ronda. Pak Sugeng, Teguh, Aris, dan Anto terlihat ada di pos ronda. Lalu Slamet menghampiri dan ikut mengobrol.
Obrolan tentang Lasmini menjadi topik utama malam itu. Teguh yang tahu persis awal kemunculan pocong Lasmini menceritakan dengan detail. Kemudian disambung Pak Sugeng yang menceritakan tentang pocong Siswanto. Selamat tertegun mendengar cerita tentang pocong Siswanto yang begitu mengerikan. Ia kembali teringat tentang Ari sahabatnya. Terlintas pikiran apakah Ari akan bangkit dan menghantui Slamet. Suara jangkrik dan hembusan angin yang lumayan kencang membawa suasana horor ketika kalimat per kalimat tentang teror pocong diceritakan. Sebenarnya Slamet telah melihat beberapa pocong di sekitar pos ronda, namun ia enggan berbicara takut, membuat takut yang sedang ronda. Sesekali Slamet melihat sekeliling, memastikan bahwa di antara pocong tersebut tidak ada pocong berwajah Ari. Meski sering melihat pocong, tetap saja Slamet masih merasa takut, apalagi beberapa pocong memiliki wajah yang hancur. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 1 malam. Slamet berpamitan untuk pulang, karena kasihan jika Anjani harus tidur sendirian. Ia juga meninggalkan uang untuk diberikan ke yang ronda, besok guna membeli rokok dan cemilan. Di sepanjang perjalanan pulang, di jalan desa, yang rumahnya tidak begitu rapat dan masih lumayan rimbun akan pepohonan, Slamet berjalan pelan. Meski dulu ia sering berjalan di area ini, namun sekarang berbeda. Sepinya desa tetap sama, yang membedakan kini ia dikelilingi pocong yang nampak mengawasi. Dari belakang ada beberapa yang terbang rendah mengikuti Slamet. Ada yang terbang seliweran di antara rumah dan pepohonan. Ada pula yang terbang membelakangi Slamet. Tibalah di hari syukuran. Selama 2 hari 2 malam diisi dengan acara dangdutan, wayang dan kesenian ketoprak. Makanan yang melimpah ruah, sembako yang dibagikan merata membuat warga sangat senang. Kabar tentang Slamet yang menghelat acara syukuran besar-besaran itu pun terdengar oleh kakaknya. Ia mendapatkan info dari teman mereka yang berada di desa. Kedengkian mulai muncul di hati Joko dan Tono, apalagi mereka tak dikabari tentang Slamet yang akan pulang ke kampung, membuat mereka semakin membenci Slamet. "Bu, ayo ikut ke Jakarta," bujuk Anjani ke ibunya Slamet. "Ibu di sini aja, Nduk. Kalau di sini nggak ada yang nemenin dan ngerawat ibu." "Nggak apa-apa, Nduk. Ada Suminah yang akan ngerawat ibu." 2 minggu berada di kampung halaman, hari-hari sibuk sudah menanti Slamet. Pekerjaan yang ditinggal juga semakin menumpuk. Terlihat Anjani membujuk ibunya Slamet untuk ikut ke Jakarta bersama mereka, namun ia enggan meninggalkan desa yang dicintainya. Betapa banyak memori terukir di desa ini. "Ya udah, nggak apa-apa sayang, biar ibu di sini aja. Nanti kita bakal sering-sering mudik," ucap Slamet menenangkan keduanya. Sesampainya di Jakarta, Slamet memulai harinya seperti biasa, memantau pekerjaan pembangunan dan beberapa hari sekali mengecek kondisi toko-tokonya. "Halo, kesini Komet, ke rumah." "Ada apa mas? Mau ada kepentingan apa?" "Halah, jangan sok sibuk." "Iya, nanti ini ke sana." Joko menyuruh Slamet pergi ke rumahnya via telepon. Slamet yang sebenarnya sangat malas berurusan dengan kakaknya itu dengan terpaksa pergi. Berpikir mungkin ada bisnis yang akan dibicarakan. "Jangan berlagak tidak tahu, proyek di Bogor lepas, biar aku yang pegang," ucap Joko dengan nada meninggi. "Kau yang jangan seenaknya. Aku yang memenangkan tender," balas Slamet dengan suara yang lebih keras. "Anak kemarin sore, jangan banyak omong, pokoknya lepas." "Tak semudah itu hasil kerja kerasku." "Kamu itu masih seperti dulu, gak berguna dan menyusahkan." Kalimat merendahkan diri kakaknya itu membuat Slamet naik pitam. Pukulan keras melayang ke wajah Joko. Slamet yang memiliki badan besar dan kekar memukuli Joko tanpa ampun. Satpam rumah Joko mencoba melerai meski dengan susah payah. Slamet merasa puas bisa menghantam mulut yang kecil itu. Mungkin jika tidak dilerai Joko bisa mati saat itu juga.
Selamat pun pergi dengan hati yang puas melihat Joko babak belur. "Awas kau!" Dengan lantang Joko meneriaki Slamet yang pergi. Setelah kejadian itu, hubungan Joko dan Slamet makin memanas. Namun di lain sisi, Tono yang dulu tak menyukai Slamet sekarang agak berubah. Ia mulai menjalin hubungan baik. Tono yang mengetahui Slamet dan Joko sedang perang dingin, mau memanfaatkannya untuk menyingkirkan Joko. Meski terlihat baik-baik saja, ternyata Tono tak menyukai Joko. 11 bulan kemudian, genap 1 tahun usia pernikahan Slamet dan Anjani. Slamet kian berjaya dan sukses. Ia kini menjadi orang terkaya di desanya, bahkan terkaya di kecamatannya. Anjani yang sekarang tengah hamil 8 bulan, menambah kebahagiaan Slamet. Namun di pihak lain, kebahagiaan Slamet adalah masalah untuk Joko. Berbulan-bulan memendam dendam, Joko akan membalasnya, namun bukan dengan pukulan. Sore itu Joko kini sudah berada di Banyuwangi, Jawa Timur. Ia menyisiri hutan jati bersama warga setempat memakai motor. Tak lama Joko pun sampai di rumah sederhana yang berada di lereng bukit. "Mbah, tolong aku." Persyaratannya sudah siap semua. "Sudah, Mbah." Joko menyerahkan sebuah foto, sesajen dan ayam cemani kepada dukun yang sepertinya akan melakukan ritual santet. Dukun itu memulai membakar menyan sambil membaca ritual dalam bahasa yang tak dimengerti. Lalu tangannya meraih foto itu dan ditancapkan ke sebuah boneka yang terbuat dari batang daun singkong. Siang menjelma malam, Mbah Dukun nampak beberapa kali menusukkan jarum ke tubuh boneka itu. "Mau buat mati sengsara?" tanya Mbah Dukun dengan tatapan mata tajam. "Iya, Mbah," balas Joko dengan yakin. Suasana sangat sepi, hanya terdengar suara jangkrik yang bersautan. Dimar sebagai penerangan rumah itu tiba-tiba mati. Meski gelap, Joko masih dapat melihat dengan samar. Ia melihat di tengah kegelapan beberapa sosok makhluk hitam besar muncul mengelilingi tempat ritual. Tak gentar, Joko hanya duduk bersila. Ia tahu genderuwo inilah yang akan mengirim santet ke Slamet. Di tempat lain, Slamet yang tengah tertidur bermimpi. Dalam mimpinya ia didatangi ratusan genderuwo yang siap menyerang. Belum sampai tangan-tangan besar itu menggapai tubuh Slamet, pocong yang sering ia lihat nampak sudah melindunginya. Pocong tersebut memutari tubuh Slamet. Meski pocong itu hanya terlihat diam, namun ratusan genderuwo itu terhempas satu persatu. Dukun terpental menghantam dinding kayu anyaman bambu. Joko terhenyak kaget, lalu tiba-tiba dukun itu muntah-muntah. Dukun dan Joko memuntahkan paku yang begitu banyak, diikuti darah yang ikut mengalir dari mulut mereka. Bau busuk pun tercium, membuat mereka semakin mual dan muntah darah serta paku berkali-kali. Sepertinya pocong yang melindungi Slamet mengirim balik santet itu. Ditambah genderuwo yang gagal menyantet, berbalik menyerang Dukun dan Joko. Layaknya ayam yang disembelih, mereka berdua kejang-kejang, meregang nyawa. Siapa sangka, pesugihan tali pocong itu memberikan kekuatan yang luar biasa bagi penggunanya. Masih dalam alam mimpi, di balik pocong yang memutari Slamet, muncul sosok harimau besar yang dulu ditemuinya saat ritual pesugihan. "Ari, Slamet, carikan aku kawan." "Hah? Siapa?" "Carikan aku kawan." Ekor harimau yang panjang melilit tubuh Ari yang berbalut kain kafan, lalu perlahan berjalan mundur diikuti pocong-pocong itu, kemudian menghilang dari pandangan Slamet. "Baru 3 tahun, bukankah harusnya 5 tahun? Gumam Slamet teringat perjanjian pesugihan yang harus menumbalkan manusia tiap 5 tahun sekali. Seminggu hilangnya Joko membuat istrinya khawatir. Ia tak tahu keberadaan suaminya di mana, karena terakhir kali Joko hanya berpamitan untuk keluar kota demi urusan pekerjaan tanpa menyebut kota yang akan dituju. Istri Joko yang kebingungan mencoba menghubungi Slamet. Sesama pemborong, paling tidak Slamet mungkin tahu keberadaan suaminya. Namun informasi yang didapat nihil.
Slamet tidak tahu sedang di mana Joko. Dan Slamet yang tak tahu bahwa yang mengirimkan santet ternyata adalah Joko. Warga yang mengantar Joko ke dukun itu pun juga tak ambil pusing karena tak merasa ada hubungan dengan Joko. Tono yang mendengar kabar tersebut nampak sangat senang tanpa harus bersusah payah menyingkirkan. Tinggal di lereng bukit yang sangat jauh dari pemukiman membuat keberadaan dukun itu tak begitu dihiraukan warga. Namun di suatu malam ada 5 orang yang nampak mencurigakan. Mereka berkeliling melihat-lihat pohon jati yang besar dan menjulang tinggi. Memang kala itu penebangan liar sangat marak. Beberapa pohon jati besar berhasil mereka tebang. Melihat 3 orang sedang membereskan ranting-ranting dan dedaunan, 1 orang pergi mengambil kendaraan, lalu satunya lagi berjalan hingga ke lereng bukit mencari singkong atau ubi-ubian untuk dibakar. Lama kali, dia nyari singkong apa emas? Ayolah kita susul, truk udah siap muat, kalau cuma berempat akan susah muatnya. Tadi dia bilang mau nyari ke lereng bukit, ayo. Mereka berempat menyusul menerobos malam yang dingin di hutan jati. Tak lama kemudian mereka sampai di lereng bukit. Tercium bau sangat busuk dari sebuah rumah sederhana yang berukuran kecil. Bau bangkai ini, seru salah satu dari gerombolan itu. Setelah masuk ke rumah yang tak tertutup pintu, mereka terkejut melihat temannya yang pingsan. Dan di sampingnya ada 2 mayat yang sudah membusuk tak berbentuk. Sebagian anggota tubuhnya juga sudah terlihat tulang belulang, jadi santapan belatung. Mereka bergegas membopong temannya sembari menahan bau yang menusuk hidung dengan tajam, lalu cepat-cepat pergi. Sesamanya di tempat penebangan, dengan gesit mereka memuat pohon-pohon jati yang telah ditebang dengan bantuan katrol. Tak butuh waktu lama, semua sudah dimuat dalam bak truk. Lalu mereka menuju ke jalan raya untuk mengirim kayu ini ke kota. Sampai di dekat desa, 1 orang turun untuk memberi informasi kepada warga jika ada 2 mayat yang sudah membusuk di rumah dekat lereng bukit. Akhirnya kabar menghilangnya Joko menemukan titik cerah. Setelah diidentifikasi dan mencocokkan DNA jenazah, Joko dikirim ke rumahnya untuk dimakamkan. Sedangkan Mbah Dukun dikubur warga di dekat tempat tinggalnya. Slamet tidak tahu tentang penyebab kematian Joko. Hingga sampai saat ini belum tahu siapa pengirim santet yang sebenarnya. Sayang, benar kita mau lahiran di kampungku? Iya mas, aku udah izin bapak sama ibu dan mereka nggak apa-apa. Ya udah, lusa kita pulang ke kampung ibuku. Mas Tono juga mau ikut? Iya ikut. Dia itu udah sangat lama tidak bertemu ibu. 2 mobil beriringan melaju agak cepat membelah angin malam jalan Pantura. Keesokannya jam 6 pagi, 2 mobil itu tiba di halaman rumah Ibu Suryani. Senyum bahagia terpancar dari mukanya menyambut kedatangan Slamet dan Tono bersama mantu kesayangannya. Terutama Tono yang sudah lama sekali tak pulang kampung. Pelukan hangat merangkul tubuh tua renta ibunya. Rencananya mereka akan tinggal selama 2 minggu, melepas rindu dan kembali bertemu teman-teman lama di kampung. Malam pertama di kampung halaman, meski lama tinggal di kota, tak membuat Tono banyak berubah. Ia menyapa semua yang dikenalnya dan terlihat mengobrol dengan teman sebayanya dulu. Sedangkan Slamet tak keluar rumah, ia lebih memilih menghabiskan waktu bersama istri dan ibunya di depan TV. Istri dan ibunya nampak fokus menonton acara TV. Slamet sendiri nampak gusar dan gelisah memikirkan tentang tumbal pesugihan itu. Apakah Slamet harus tega membunuh seseorang atau harus ke pondok reot itu dulu bertemu dukun yang melakukan perjanjian pesugihan dengannya? Seringkali Anjani menanyakan keadaan Slamet yang seperti orang linglung, dan berulang kali Slamet hanya membalas tidak terjadi apa-apa, membuat Anjani semakin penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Hari ketiga di desa Watu Etan. Dengan pikiran yang sudah matang, Slamet akhirnya memilih untuk pergi ke hutan Keramat Wuluh, bertemu dukun pesugihan. Ia berpamitan dengan Anjani untuk pergi ke tempat temannya di desa seberang. Loh, Mas Tono kemana bu?
Gak tahu, sejak dari pagi subuh-subuh tadi Tono keluar. Kemana Mbak, Mas Tono? Tadi sih bilangnya mau ke pasar nyari kebutuhan hidup ibu. Slamet menaiki mobil menuju ke desa Keramat Wuluh. Sesampainya di desa tersebut, ia menitipkan mobilnya di rumah salah satu warga. Dengan imbalan uang ratusan ribu, warga itu dengan senang hati mempersilahkan. Lalu Slamet melanjutkan perjalanan ke hutan berjalan kaki. Hari itu masih siang sekitar jam 11-an. Ketiga kalinya ia memijakan kaki di hutan ini. Tak seperti dulu, kini Slamet tak gentar dan sangat berani berjalan kaki sendirian. Tak hiraukan yang lain. Bahkan ia kencing di balik pohon besar tempat dulu ia dihantui sosok penunggu hutan. Belum usai ia kencing, sekelebat bayangan berjalan cepat melewatinya. Slamet merasakan hal itu, tapi enggan melihat dan berlalu pergi menuju tujuan utama. Masih sama, tak berubah sekalipun. Pondok reot tua itu masih berdiri meski terlihat sudah miring. Pintu terbuka dengan sendirinya, mempersilahkan tamunya masuk. Slamet yang duduk dan belum mengucapkan apapun, hanya termenung melihat 3 buah tali putih tergeletak di meja. Pikirnya ini pasti adalah tali pocong orang yang melakukan pesugihan tadi. Orang yang sempat sekelebat Slamet lihat. Meski hati penasaran, namun Slamet tak berani menanyakan langsung perihal tali pocong di atas meja. 3 tahun, bukan 5 tahun, karena sang penjaga marah. Sudah ada yang mengirim santet. Sekarang minta tumbal secepatnya. Tidurlah di bawah, ambillah tali pocong dalam sakumu. Slamet terheran-heran saat ia merogoh sakunya dan mengeluarkan 3 buah tali pocong yang sama persis dengan tali pocong Lasmini. Ia ingat betul tak membawa apa-apa kecuali kunci mobil di saku depan. Ritual untuk tumbal selanjutnya berlangsung, hampir sama seperti dulu. Slamet berbaring dan dikafani, namun kain yang sekarang dipakai adalah kain kafan bekas yang sudah sangat kotor dan lapuk. Tercium bau yang tidak enak, bau tanah dan sedikit bau busuk. Dukun mulai merapal mantra dalam bahasa Jawa kuno. Nampak di luar angin berhembus dengan kencang. Gemuruh menerpa pepohonan layaknya diterjang badai. Slamet yang dalam keadaan terbungkus masih dapat merasakan aura kehadiran makhluk-makhluk gaib. Terlihat puluhan pocong berdesakan mendekat di tempat ritual. Lalu Slamet masuk ke dalam alam bawah sadar. Ditemuinya siluman harimau itu lagi. Namun sekarang harimau yang melakukan komunikasi langsung. Suara menggelegar bak petir dengan nada berat. Harimau itu berkata, "Bawakan, aku salah satu dari orang terdekatmu." Jelas dan memakai bahasa Indonesia biasa. Slamet tak perlu menerjemahkannya. Setelah kalimat itu, sosok harimau perlahan hilang menjadi asap tebal, diiringi tubuh Slamet yang masih berbalut kain kafan, bangkit dari posisi tidurnya. "Nak, belikan ayam jago, terus minumlah darahnya, dan masaklah ayam itu. Jangan lupa, tali pocongnya masukkan ke masakanmu." Lalu Slamet yang berwujud pocong terbang keluar, menembus atap pohon, berhenti ke tepian hutan. Dengan susah payah Slamet membuka balutan kain kafan itu. Usai berhasil lepas dari balutan kain kafan, ia berjalan kembali ke rumah, tempat mobilnya parkir, dan tak lupa membawa tali pocong Lasmini. Setibanya Slamet yang melihat beberapa ayam jago di pekarangan sang pemilik rumah, tak banyak berpikir langsung membeli 1 ekor. Dengan bekal tali pocong dan 1 ekor ayam, Slamet kembali ke desa untuk melancarkan aksinya. Dalam perjalanan Slamet sempat bingung dan bimbang siapa yang harus ditumbalkan. Tak mungkin ibu atau istrinya, orang yang sangat ia cintai. Hanya Tono yang paling memungkinkan dan masih merupakan orang terdekatnya. Hubungannya dengan Tono yang sekarang nampak sudah membaik, tak membuat Slamet terlalu berbelas kasih. Ia ingat betul bagaimana dulu kakaknya itu memperlakukan ibu dan Slamet begitu jahat. Target tumbalnya sudah ditentukan, namun Slamet masih harus memutar otak untuk mencari cara menyajikan makanan itu tanpa harus dimakan orang lain kecuali Tono. Tono dibantu istrinya mulai mengeluarkan barang dari mobil.
Kebutuhan sehari-hari seperti beras, gula, teh, kopi, mie instan, dan juga pakaian untuk ibunya yang lumayan banyak. Selamat sendiri terlihat baru memasuki lorong desa menuju rumahnya. "Pak Sugeng, mau kemana?" tanya Selamat melihat Pak Sugeng berjalan kaki. "Ini mau ke tempatmu, Mat, mau pinjam sesuatu," balas Pak Sugeng menghentikan langkah. "Wah, kebetulan, ayo Pak naik mobil saya." Sesampainya di rumah, Pak Sugeng berniat untuk meminjam gerobak dorong guna memindahkan batu-batu besar di halaman rumahnya. "Pak Sugeng, kemari, ayo ke samping rumah, kita ngobrol-ngobrol sebentar," sapa Tono ke teman lamanya itu. Selamat berpamitan masuk rumah karena tak ingin mengganggu Pak Sugeng dan Tono yang sedang mengobrol. "Ayamnya buat apa ini, Mas?" "Biarin aja, taruh di kandang aja ya." Tanpa banyak bertanya, Anjani pun pergi ke belakang, menaruh ayam itu ke kandang. Selamat beristirahat sejenak dalam kamar, dengan masih kebingungan mencari cara melakukan penumbalan itu, tanpa mengundang kecurigaan. Ketika tak sengaja melihat keluar dari jendela kamarnya, terlihat ide yang cukup menjanjikan. Mungkin Pak Sugeng bisa diajak bekerja sama menjebak Tono. Apalagi dia teman lama Tono, pasti tak akan mengundang kecurigaan. Sudah lumayan lama mengobrol, Pak Sugeng beranjak berdiri, mengambil gerobak dan berpamitan untuk pulang. Belum jauh Pak Sugeng mendorong gerobak, ia kembali untuk meminjam lagi sebuah parang guna membereskan belakang rumah yang banyak semak-semak rimbun. Keesokan harinya di terik panas desa Watu Etan, tiba-tiba Anjani ngidam ingin meminum kelapa muda. Selamat yang tujuan awalnya ingin ke rumah Pak Sugeng pun mengiyakan permintaan istrinya itu. Agar tak mengundang kecurigaan, akhirnya Selamat beralasan akan mengambil parang dulu untuk memetik kelapa muda yang sedang dipinjam Pak Sugeng. Tak lupa Selamat membawa ayam jago yang semalam telah disembelihnya secara diam-diam. Berulang kali Selamat mengetuk pintu, namun tak ada jawaban. Karena pintu yang agak terbuka membuat Selamat berpikir ada orang di dalam rumah. Tak ingin menghabiskan waktu percuma, Selamat pun masuk tanpa izin. Berjalan pelan tak menimbulkan suara, perlahan membuka pintu semua kamar. Namun sayang, sepertinya benar-benar tidak ada orang di rumah. Selamat yang nampak akan pergi mengurungkan niatnya setelah mendengar suara dari arah dapur. Ini untuk siapa lagi? Untuk Selamat, dia juga harus menyusul Joko. Sepertinya tidak ada yang bisa menghalangimu. Tak ada yang bisa lebih kaya dariku, apalagi itu Selamat. Kau sangat kejam, temanmu, anakmu telah kau tumbalkan. Bahkan ayahmu ikut kau bunuh juga karena ingin menghalangimu. Shh, diam. Apa tidak cukup uang yang selalu aku berikan? Mendengar percakapan itu, Selamat sangat murka dan marah. Emosinya memuncak. Ia mengambil parang yang tergeletak di meja, berniat ingin menghabisi Tono dan Pak Sugeng. Namun belum sampai melancarkan niatnya, terdengar di luar suara anak kecil menangis. Istri dan anak Pak Sugeng pulang entah dari mana. Selamat yang tak ingin masalah menjadi runyam pun pergi pulang lewat jendela rumah mengendap-endap. Dengan perasaan sangat murka, ia berlari sambil membawa parang. Anjani yang berada di teras rumah melihat suaminya yang berlari, menakutkan, nampak seperti ingin membunuh seseorang. Sampai di dekatnya, ia pun memeluk suaminya dan meredakan amarah yang begitu membara. Sabar Mas, sabar. Ibu kemana? Pasti dia tahu semuanya. Ada di belakang Mas, sabar dulu, jangan emosi. Selamat kembali tenang saat dipeluk dan diredakan emosinya oleh istri tercintanya. Ibu Selamat yang mendengarkan kegaduhan itu segera menuju ke depan dengan hati yang cemas. Ada apa nak? Sabar, parangmu taruh dulu. Apa yang hendak kau tanyakan? Ucap ibunya memohon Selamat. Bu, ibu pasti tahu penyebab kematian bapak, jadi jujurlah kepada Selamat. Ibu Selamat sejenak termenung dan terlihat mulai menitikkan air mata. Begitu mendalam kesedihan yang dirasakan tersirat dari wajah memelas ibu. Ibu akan menceritakan semuanya, tapi kita harus pergi ke tempat lain. Jangan di sini, takut istrinya Tono mendengar. Mereka bertiga pun akhirnya menaiki mobil menuju ke sebuah gubuk pinggir sawah milik Selamat yang dulu sudah dibelinya.
Sedang istri Tono sejak dari tadi tidur sangat lelap di kamar dan sepertinya tak mendengar kegaduhan yang sempat terjadi. Slamet memohon Anjani menunggu di mobil. Ia tak ingin terjadi apa-apa dengan istrinya yang sedang hamil tersebut. Ia takut jika cerita itu akan membuat syok Anjani dan mengganggu kehamilannya. Anjani hanya bisa menurut dengan perasaan agak cemas. Sudah, ibu cerita dengan jujur. Perintah tegas Slamet kepada wanita yang telah melahirkannya. Ibu Slamet terseduh-seduh, menahan kesedihan. Dengan pelan ia mulai bercerita tentang rahasia yang sudah 10 tahun ia pendam dalam-dalam. 10 tahun lalu, sebelum bapak meninggal, semua terlihat baik-baik saja. Tono pulang bersama istri dan anaknya. Ibu sangat senang kala itu. Tapi berbeda dengan bapakmu, ia nampak tidak terlalu suka oleh kedatangan Tono. Awalnya, ibu tidak tahu apa-apa sebenarnya yang terjadi. Hingga akhirnya pada malam sebelum meninggalnya bapak, beliau bercerita yang sesungguhnya, bahwa ternyata Tono telah bersekutu dengan setan terkutuk melalui pesugihan. Slamet seketika syok mendengar fakta itu. Betapa menyedihkannya dia, karena dia sama-sama sudah melakukan pesugihan. Bagaimana Tono tahu tentang pesugihan, Bu? Tanya Slamet yang penasaran. Jadi, bapakmu dulu punya saudara yang tinggal di daerah Kramat Puluh. Dia memang seorang dukun, tapi masih seorang dukun biasa yang suka mengobati orang sakit dan sering ditanyai perihal hal-hal weton atau semacamnya. Dulu Tono semasa masih berjaga seringkali ikut bapak pergi. Slamet tahu sendiri kan? Iya, Bu, Slamet tahu. Tapi mereka tak pernah bercerita tentang saudara bapak yang ternyata seorang dukun. Iya, namun entah apa yang terjadi, saudara bapakmu itu mulai menyimpang. Sepertinya ia sudah benar-benar terpengaruh oleh niat jahat setan untuk menjerumuskan manusia. Ia sering melakukan santet ke orang-orang yang tidak disukainya. Lalu banyak pendatang juga yang meminta bantuannya menyantet orang. Bapakmu sudah sering memperingatkan saudaranya untuk segera kembali ke jalan yang benar dan bertaubat. Tapi bukannya ia sadar, namun malah semakin menjadi-jadi. Di hari sebelum insiden itu, bapakmu mempunyai firasat buruk. Ia pun pergi bersama Tono ke desa Kramat Puluh memakai sepeda tetangga. Sungguh sayang, sesamanya di sana, rumah saudara bapakmu sudah terbakar. Namun beberapa orang berlarian mengejar saudara bapakmu yang berhasil keluar. Bapakmu ikut mengejar, diikuti Tono. Di area hutan angker itu, semua orang yang mengejar kehilangan jejak dan memilih pulang karena takut masuk lebih dalam ke hutan yang terkenal sangat angker. Ungkap ibunya sembari sesekali air matanya diusap oleh Slamet. Jadi begitu Tono bisa mengetahui tempat pesugihan itu, ucap Slamet mengerutkan dahi. Selang sekitar 5 tahun setelah kejadian itu, Tono sepertinya telah dibutakan oleh keinginannya menjadi orang kaya dan disegani orang. Melihat gerak-gerik Tono yang mencurigakan, bapakmu mengikuti Tono secara diam-diam ke tempat pesugihan itu yang berada di dalam hutan angker. Tono meminta bantuan saudara bapakmu untuk menjadi orang kaya raya. Sebenarnya bapakmu bisa saja masuk dan menghalangi niat Tono. Namun ia takut terjadi apa-apa dengan Tono jika sampai dilukai oleh saudaranya tersebut. Bapakmu pun memilih pergi meninggalkan tempat laknat itu dan akan menunggu Tono di rumah. Namun hampir 2 hari Tono tak pulang, membuat bapakmu sangat khawatir. Lalu ia segera mencoba mencari. Malam harinya, karena seingat bapakmu Tono itu suka berkumpul dengan temannya pada waktu malam. Di ujung desa ini, malam itu sekitar jam 10 malam. Desa sudah sangat sepi, tak ada seorang pun yang keluar. Bapakmu berjalan hingga akhirnya menemukan Tono yang terlihat sedang bersama Siswanto dan Sugeng. Namun antara Siswanto dan Tono nampak sedang cekcok perihal utang Tono yang belum dibayarnya. Sungguh malapetaka yang terjadi di malam itu. Bapak yang berlari tak sempat melerai Tono dan Siswanto. Tono yang saat itu masih berumur sekitar 17 tahunan
dan masih sangat labil, tega menusuk Siswanto hingga beberapa kali dengan pisau dapur kecil. Bapakmu yang mencoba menghentikan hal keji itu malah terkena tusukan juga di tangannya. Karena syok, bapakmu tak sadarkan diri. Belum puas dengan Siswanto yang bersimbah darah, tergeletak memohon ampun, Tono benar-benar seperti iblis. Ia mematahkan leher Siswanto dengan cara menendangnya berkali-kali sampai terlihat Siswanto benar-benar tak bernafas. Tono pun berlari meninggalkan tempat itu. Sedangkan Sugeng sedari tadi hanya diam, tak berbuat apa-apa. Ia sangat ketakutan saat itu. Sugeng menarik tubuh bapakmu ke sebuah gubuk kosong, lalu ia menghampiri ibu di rumah dan menceritakan semuanya. Ibu dan Sugeng segera menyusul ke gubuk. Beruntung bapakmu masih bisa diselamatkan, masih mengeluarkan banyak darah. Ibu meminta bantuan Sugeng untuk membopong tubuh bapakmu sampai ke rumah. Ternyata Tono yang terlihat berlari sudah berada di rumah. Dengan sebuah parang, Tono mengancam kami agar tak bercerita kepada orang lain soal kejadian tadi. Bapak dan ibu sangat bodoh menuruti kemauan Tono dan tak mau mengungkapkan kematian Siswanto. Karena terlalu sayang dengan Tono hingga takut anaknya masuk penjara. Sugeng pun yang ikut diancam juga menuruti kemauan teman karibnya itu. Biadab Tono, sekejam itu. Dia bukanlah manusia, dia iblis. Slamet sangat murka mendengar cerita ibunya yang begitu mengejutkan itu. Tapi aku saat itu di mana, Bu? Kenapa aku tidak menolong? Aku benar-benar tak mengingat apapun kecuali berita kematian Siswanto. Tanya Slamet yang tak terlalu ingat kejadian masa lalu. Saat itu Slamet tertidur lelap. Ibu tak tega membangunkan. Ibu menenangkan Slamet yang terlihat sangat kecewa. Anjani yang menunggu mertua dan suaminya mengobrol sampai tertidur di mobil. Dengan pintu terbuka, tak membuat Anjani bisa mendengar obrolan itu karena jarak gubuk dan mobil yang lumayan jauh. Di rumah Pak Sugeng terlihat masakan yang dibuat Tono sudah siap. Tono juga sudah mempersiapkan rencana untuk menjebak Slamet agar memakan masakan ayam itu. Lalu sebelum ia pergi, Tono memberikan sebuah amplop berisikan uang untuk Pak Sugeng agar tutup mulut. Kembali ke gubuk, Ibu Slamet melanjutkan ceritanya. Setelah kejadian itu, Tono tak pernah pulang ke rumah sama sekali. Sugeng bilang bahwa Tono sudah merantau ke kota. Bapakmu kala itu sudah cukup tua untuk menghalangi Tono. Ia hanya bisa menunggu Tono pulang untuk mencoba menyadarkannya kembali. Ibu juga berfirasat jika Sugeng selalu dikirimi uang oleh Tono untuk tutup mulut, yang menjadikan Sugeng sampai sekarang seperti orang bisu, tak mau mengungkapkan kebenaran. Hingga 10 tahun lalu untuk pertama kalinya Tono pulang. Ia memang sangat sukses. Awalnya ibu sangat senang sebelum mengetahui yang sebenarnya. Malam setelah bapakmu cerita semuanya, esoknya ia menemui Tono di samping rumah yang sedang mengecek kondisi mobil. Sedangkan kamu, seingat ibu, lagi pergi ke rumah Ari dan menginap di sana. Dari dulu kamu sudah gak suka sama Tono, jadi kamu selalu menghindar. Tono membentak dengan sangat keras. Ia menyuruh bapak untuk tak ikut campur urusannya. Ibu yang mendengar bentakan itu segera menemui istri dan anaknya Tono untuk mengalihkan perhatian. Ibu ajak mereka ke rumah belakang rumah untuk membantu mengambil singkong. Ibu tak ingin perdebatan itu dilihat istri dan anaknya. Entah setelah itu apa yang terjadi, ibu tak tahu. Terlihat wajah bapak sedikit memar, kebiruan, seperti habis dipukul. Bapak juga mengeluh kesakitan di bagian perut. Ibu nggak bisa berbuat banyak, Mat. Hanya bisa menahan tangis di depan mereka. Hati ini sungguh terpukul, sangat sakit melihat perlakuan Tono ke bapakmu. Tangis Ibu Slamet pecah. Wanita tua itu tak mampu berteriak, namun tangisannya begitu memilukan hingga membuat Slamet tak terasa juga ikut menitikan air mata. Seminggu setelah Tono pergi, bapak baru bercerita kalau ia dipukuli. Perutnya dihantam kayu dengan keras. Bapakmu sangat kesakitan, namun saat itu ia tak mampu melawan. Ibu yang mau membawa bapakmu berobat juga tak punya uang sama sekali, hingga akhirnya bapak tutup usia.
Slamet kini tak bisa lagi membendung tangisnya. Seorang lelaki yang selalu terlihat kuat nyatanya bisa menangis terseduh di pangkuan ibunya, yang juga menangis menahan pilu mengingat masa lalu. Menjelang sore setelah tangis dan kesedihan mereda, mereka pulang dengan tetap membiarkan Anjani tertidur. Slamet kini berambisi untuk menuntut balas kematian bapaknya. Ia kini lupa tentang tumbal pesugihan yang harusnya segera dilakukan. Di dalam mobil, ibunya berulang kali memohon kepada Slamet untuk tidak membalas perbuatan Tono di masa lalu. Meski perbuatan yang dilakukan Tono sangat keji, tetap saja ibunya Slamet tak tega melihat kedua saudara itu saling melukai. Namun tak semudah itu bagi Slamet melupakan dendam tersebut. Ia juga tahu bahwa tumbal Tono selanjutnya pasti dirinya, karena tumbal harus kalangan orang terdekat. Setibanya di rumah Slamet, tak langsung masuk. Ia sudah merencanakan sesuatu terhadap Tono. Diambillah parang yang tadi tergeletak di samping rumah, lalu menyelipkannya di selah ban cadangan yang menggantung pada bagian belakang mobil milik Tono. Seperti dugaan Slamet, malamnya Tono mengajak Slamet untuk makan di warung makan milik temannya. Beralibi bahwa Tono ingin menjajal menu khas ayam gulai di warung makan tersebut. Slamet pun menuruti ajakan kakaknya itu. Di sepanjang perjalanan, emosi Slamet kembali memuncak melihat tampang Tono yang seperti tak berdosa. Dan Slamet sangat muak dengan Tono yang terus meracau dari tadi. Ia ingin segera membungkam mulut busuk itu. Dendam kesumat sudah tiba saatnya untuk diluapkan, hingga memasuki jalanan yang sepi di pinggir hutan. "Mas, tolong hentikan sebentar, aku mau kencing." Mereka berhenti di bahu jalan. Slamet kemudian keluar, dan Tono pun ikut keluar untuk merokok sebentar. Diam-diam Slamet mengambil parang yang disembunyikannya sambil melihat situasi sekeliling. Dirasa sepi, lalu Slamet perlahan mendekap dan langsung tanpa aba-aba mengayunkan parang itu. Tono yang pernah ikut belajar pencaksilat tanpa sadar refleks menghindar saat ada pergerakan mencurigakan di belakangnya. Namun sabetan parang yang begitu cepat masih mengenai bahunya. Tubuh Tono ambruk. Slamet kembali menghujamkan Tono, tapi kini sabetan itu melesat saat Tono menendang kaki Slamet. "Biadab kau, apa yang kau lakukan?" ucap lantang Tono mencoba kembali berdiri. Belum tegak berdiri, Slamet kini menusuk perut Tono. Meski sudah tertusuk, ternyata Tono masih kuat untuk bangkit dan merebut parang di tangan Slamet. Tono melayangkan parang yang menyayat tangan Slamet yang mencoba melindungi kepalanya. Kemudian parang itu mengayun lagi dan mengenai paha Slamet. Tubuh Tono kini ambruk, tak bisa menahan kesadaran lagi karena luka tusukan di perutnya. Sedangkan Slamet masih sanggup berdiri. Meski terluka, tapi parang itu tak ada yang mengenai organ vital. "Mampus kau bajingan, aku sudah tahu semua rahasia busukmu." Slamet memaki Tono yang terkapar tak berdaya. Bagi semua pengguna pesugihan tali pocong, menjadikan mereka masih bisa saling melukai karena memiliki kekuatan yang sama, hasil dari pesugihan tersebut. Slamet lalu meninggalkan tubuh yang tak bernyawa itu begitu saja. Kemudian pulang menaiki mobil dengan tubuh masih bersimbah darah. "Slamet, Mas Tono kemana? Kamu kenapa berlumuran darah?" tanya istri Tono yang panik melihat Slamet berlumuran darah. "Dia sudah ke neraka, Mbak," ucap Slamet menyeringai dan tertawa. Anjani dan ibunya Slamet tak percaya Slamet tega membunuh kakaknya sendiri. Isak tangis mulai pecah dari ketiga wanita di rumah itu. Slamet sendiri hanya termenung dan terdiam dengan tatapan kosong. Isak tangis makin terdengar keras saat jenazah Tono tiba di bawah masyarakat yang menemukannya di bahu jalan. Mas, bangun Mas!" panggil istri Tono, mengguncangkan tubuh Tono berharap ia masih hidup. Melihat Slamet yang terdiam saja, istri Tono mendekat dan memukuli Slamet berkali-kali. Namun Slamet tak bergeming dan tetap diam. Anjani dan ibunya Slamet kemudian meraih dan merangkul istri Tono dan mencoba menenangkannya.
Mbak, sabar, ikhlasin Mas Tono. Sabar ya, Mbak. Duk, sabar. Sabar ya, Duk. Sabar. Biarkan suamimu tenang di alam sana. Tak ada warga yang melaporkan kejadian itu. Seakan mereka tak mau ikut campur dengan urusan keluarga Slamet. Lalu sesuai permintaan istri Tono, jenazah Tono dimakamkan di desa Watu Etan, tempat kelahirannya. Ibu Slamet meminta istri Tono dan anaknya untuk tetap di rumah ini sementara waktu. Karena melihat istri Tono yang begitu terpukul dan trauma sangat mendalam, membuatnya tak tega jika mereka harus kembali ke kota. Seminggu usai kejadian itu, rumah Slamet masih dalam keadaan berkabung. Ditambah tiap malam istri Tono yang selalu menangis membuat suasana rumah makin terasa tidak enak. Anak Tono yang masih berumur 6 tahun sekarang dirawat oleh Anjani. Sebagai calon ibu baru, ia merawatnya dengan penuh kasih sayang. Sementara istri Tono kian hari makin terlihat seperti tertekan, terkena gangguan jiwa. Ibunya Slamet pun harus ikhlas dan bersabar menerima keadaan menantunya dan mencoba merawatnya seperti anak sendiri. Bu, tolong bu, ada pocong. Anjani, tolong Anjani, tolong, usir harimau itu. Malam itu dalam tidurnya, Slamet terus meracau ketakutan. Ia berteriak layaknya sedang dikejar sesuatu yang menakutkan, membuat Anjani dan ibunya Slamet sangat khawatir. Mereka mencoba menanyakan hal itu kepada Pak Ustadz, namun Pak Ustadz hanya bisa menafsirkan itu adalah mimpi, atau mungkin di rumah ini ada hal gaib yang tersembunyi. Mereka diminta Pak Ustadz untuk banyak berdoa, memohon ampunan kepada Allah yang Maha Kuasa. Semenjak itu Anjani dan ibunya Slamet selalu mengisi hari mereka untuk beribadah. Tiap malam mereka selalu membaca Al-Quran dan berdoa berharap gangguan terhadap Slamet berhenti. Bukannya berhenti, kini Slamet sudah seperti orang gila yang ketakutan. Tiap malam berteriak, selalu menggema, membuat seisi rumah tidak bisa tidur. Bahkan beberapa hari terakhir, gangguan itu bukan berupa mimpi lagi. Saat seisi rumah terjaga, hal mengejutkan, mengagetkan mereka. Terlihat dari jendela, puluhan pocong berada di sekeliling rumah. Anak Tono sedari tadi menangis tiada henti melihat penampakan yang mengerikan itu. Bu, itu apa bu? Aku takut. Lalu Anjani dan ibunya Slamet tak hentinya beristighfar. Slamet yang terus berteriak ketakutan membuat malam itu semakin mencekam. Tak ada seorang pun yang tidur malam itu hingga pagi. Ibunya Slamet berjalan tergopoh sambil menahan kantuk menuju ke rumah Pak Ustadz. Pak Ustadz, tolong, tolong! Teriak ibu Slamet yang mulai memasuki halaman rumah. Ada apa bu? Pelan-pelan. Tadi malam banyak pocong yang mengelilingi rumah. Kami ketakutan, mau minta tolong ke tetangga, tak bisa. Pocong itu sangat menakutkan. Ayo Ibu Suryati, kita kembali ke rumah ibu, pinta Pak Ustadz sambil menepuk bau ibunya Slamet, mencoba menenangkan. Ada apa dengan Slamet Pak Ustadz? Ia seperti orang mati tak bergerak. Tadi malam ia terus berteriak, tapi paginya Slamet diam tak bergerak. Iya bu, kita lihat keadaan Slamet. Setibanya di rumah Pak Ustadz, melihat keadaan Slamet yang terbaring kaku seperti mayat, ia mulai membaca beberapa ayat Al-Quran sembari mengusap dahi Slamet. Tubuh yang dari tadi berbaring tiba-tiba bergeliat, kencang seperti cacing kepanasan. Pak Ustadz merasakan bahwa ada sesuatu pada diri Slamet yang membuatnya seperti ini. Rumah Slamet juga sangat pekat dengan aura negatif. Bu, saya tak bisa mengobatinya. Dokter pun mungkin tak bisa. Ini bukan penyakit pada umumnya, namun melainkan buatan setan. Jadi Slamet kena santet Pak Ustadz? Kurang tahu juga bu, tapi aku akan meminta bantuan Mbah Kiaiku di pondok pesantren dulu. Semoga beliau juga bisa mengobati Slamet. Berhari-hari dilalui, kondisi Slamet kian memburuk. Tubuh kekarnya yang dulu seakan hilang begitu saja, tinggal tulang belulang yang dilapisi kulit. Dan kini Slamet sering merasakan kesakitan di seluruh tubuh. Ia mengeluhkan panas yang teramat sangat di perutnya. Di rumah Pak Ustadz, Mbah Kiai terlihat sudah datang untuk mengobati Slamet.
Mbah Kiai sudah lumayan tua dan sering sakit layaknya orang tua yang sudah berumur pada umumnya. Ia membuatnya tak bisa segera menyembuhkan Slamet. Namun setelah merasa sehat kembali, ia akan segera membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongannya. Siapa nang yang sakit? Apa keluhannya? Dia ada di ujung sana, Mbah Kiai. Saya juga tidak tahu persis apa penyakitnya, tapi sepertinya ini akibat ilmu hitam. Insya Allah dengan bantuan Allah aku akan mencoba mengobatinya. Nggih Mbah Yai, mari saya tuntun ke sana. Pak Ustadz dengan mengendarai motor bersama Mbah Kiai pergi menuju rumah Slamet. Terdengar teriakan keras dari rumah Slamet. Pak Ustadz yang sudah tiba segera masuk diikuti Mbah Kiai yang berada di belakangnya. Mbah Kiai terdiam sejenak merasakan aura negatif yang mengelilingi rumah. Ia mulai melingkari tasbih di tangannya, beristighfar memohon pertolongan Allah. Ini Mbah Kiai, pasiennya bernama Slamet bin Kiswoyo. Coba rogoh di saku celananya nang. Iya Mbah Yai. Pak Ustadz mulai memeriksa saku celana milik Slamet. Tak lama ia mengeluarkan 3 buah tali putih kusam. Semua yang berada di situ keheranan ketika Pak Ustadz mengeluarkan tali yang seperti tali pocong. Kecuali Mbah Yai yang nampak tenang seperti sudah mengetahuinya. Anjani dan ibunya Slamet yang selalu memandikan dan mengganti pakaian Slamet nampak syok karena selama ini tak pernah menemukan tali itu. Nang, coba bawakan aku sebuah baskom yang berisi air dan daun bidara. Bawakan juga daun bidara yang bertangkai. Pak Ustadz keluar menyiapkan apa yang diminta oleh Pak Kiai. Anjani dan ibunya Slamet sangat cemas dengan keadaan Slamet. Mereka diam menunggu pengobatan orang yang dicintainya. Setelah semua siap, Mbah Kiai meminta Anjani untuk melepas baju Slamet. Tubuh setengah telanjang itu lalu disiram dengan air yang bercampur dengan air bidara. Slamet yang sedari tadi berteriak kepanasan mulai diam dan tenang. Bacaan Al-Quran dari Mbah Yai membuat suasana rumah itu kembali damai. Anjani terlihat mulai menitikkan air mata. Perasaan sedih dan lega bercampur aduk. Tapi kedamaian yang belum berlangsung lama kembali buyar ketika tubuh Slamet terguncang dengan keras dan makin keras. Slamet berteriak kepanasan, minta tolong, kesakitan. Teriakan itu memecah keheningan. Nang, taruh tali pocong itu ke baskom. Suruh Mbah Yai tergesa-gesa. Mas Slamet, tolong sadar mas, istighfar mas. Tangis Anjani makin keras seiring kerasnya teriakan Slamet. Ia mencoba memegangi tubuh suaminya itu, namun apa daya, Anjani malah terhempas. Seketika ibunya Slamet pingsan. Melihat keadaan anaknya dan menantunya yang membuat hatinya sangat terpukul. Mbah Yai dengan terus melantunkan ayat Al-Quran terlihat menyabet tubuh Slamet dengan daun bidara. Tanpa ia sadari, air mata menetes di pipinya. Mbah Yai terenyuh dengan keadaan ini. Dengan pelan ia lalu menanyakan sesuatu ke Anjani. Nduk, kamu tidak apa-apa? Kamu sudah ikhlas? Tanya Mbah Yai dengan pelan dan lembut. Anjani dengan berat hati menganggukkan kepala, seolah tahu apa yang akan terjadi pada suaminya. Lalu ia mendekat ke ibunya Slamet yang telah dipindahkan oleh Pak Ustadz ke kasur lain yang berada tak jauh dari Slamet. Anjani menangis sejadi-jadinya sambil memeluk ibunya Slamet yang masih belum sadarkan diri. Nak, coba ikuti ucapanku ya, ucap Mbah Yai meminta Slamet yang setengah sadar itu. Asyhadu alla ilaha illallah, ucap Mbah Yai. Asyhadu alla ilaha illallah, ucap Slamet. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Di akhir kalimat syahadat tersebut, tubuh Slamet kemudian terdiam dengan mata terbuka lebar. Tubuh itu kaku dan dingin layaknya sudah meninggal beberapa jam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap Mbah Yai sambil menutup mata Slamet.
Kali ini Anjani yang pingsan mendengar Mbah Yai mengucapkan innalillahi, sedangkan ibunya Slamet yang baru sadar mendekat ke tubuh anaknya. Dilihat dan dipeluknya untuk terakhir kalinya. Air mata telah habis menetes, yang terlihat hanya mata sembab merah dan wajah yang seperti memendam sakit yang begitu besar. Sungguh beban yang berat bagi Ibu Suryani harus kehilangan ketiga anaknya di masa tua. Anjani yang belum juga sadarkan diri dibawa ke rumah sakit oleh beberapa warga yang datang setelah mendengar kabar kematian Slamet. Ibunya Slamet pun ikut ke rumah sakit untuk menemani mantunya. Siang itu juga Slamet segera dimakamkan oleh warga setempat. Tak ada keluarga yang menemani penguburan itu. Istri Tono yang linglung dan anaknya tetap di rumah bersama beberapa orang warga yang masih membantu membereskan rumah Slamet atas kejadian tadi. Dan kemudian, kabar baik datang dari rumah sakit. Telah lahir anak pertama Anjani dan Slamet. Kesedihan yang menyelimuti siang itu terlupakan sejenak dengan haru bahagia menyambut kelahiran anak Anjani yang lahir dengan selamat melalui operasi. Ibunya Slamet dan Anjani nampak tegar, meski sebenarnya memendam kesedihan. Mereka berharap ini adalah akhir dari kesedihan yang hampir tak berujung. 7 tahun berlalu. Bu, ayo cepat. Iya nak, ibu ambil bunga dulu di mobil. Ayo bu, Sekar tidak sabar ingin bertemu ayah. Terlihat 4 orang sedang menabur bunga dan mendoakan sebuah pusara. Slamet bin Kiswoyo, nama yang tertulis di nisan yang mereka doakan. Ibu Suryani, Anjani dan Sekar, anaknya yang sekarang sudah berumur 7 tahun, bersama juga anak Tono yang bernama Bayu, bergantian menabur bunga. Setelah selesai lalu mereka menuju ke makam Tono untuk mendoakannya juga. Mereka kini hidup sederhana di desa Watu Etan, dengan sisa harta peninggalan Slamet dan Tono. Anjani membuka sebuah toko kelontong untuk menghidupi Ibu Suryani, Sekar dan Bayu. Sedangkan istri Tono sekarang sudah diurus pihak rumah sakit gangguan jiwa. Aku lebih suka hidup sederhana mas, lebih damai. Semoga kau juga damai di atas sana. Cerita selesai sampai rezeki itu sudah ada yang mengatur, tidak mungkin akan tertukar. Maka dari itu, bersabarlah, berdoa dan berikhtiar. Semoga kita tidak terjerumus ya dalam hal-hal yang seperti itu. Walaupun dalam keadaan di titik paling rendah, kita percayakan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga cerita ini bisa kita ambil pembelajarannya ya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.